Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Daniel pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa, dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Bangsa Israel kuno merupakan contoh peradaban yang revolusioner dengan konsep hidup yang holistis atau menyeluruh. Mereka memiliki keterkaitan antara hidup beriman, hidup bersosial dan berekonomi, bahkan berpolitik. Misalnya saja, terdapat peraturan terkait penggunaan tanah maupun hubungan tuan hamba dalam lingkup sosial ekonomi yang dikenal sebagai tahun Sabat dan tahun Yobel. Berdasarkan penjelasan yang muncul dalam Imamat pasal 25, tahun Sabat dan tahun Yobel merupakan penetapan waktu pembebasan dan peristirahatan bagi tanah untuk mengalami pemulihan setelah bertahun-tahun digunakan untuk menghasilkan bagi manusia maupun pemulihan status hamba di tengah sistem sosial orang Israel. Intinya, kedua masa itu menjadi proses untuk memulai segala sesuatunya menjadi baru, menjadi pulih, dan kembali segar. Pesan yang diberikan Gabriel kepada Daniel dalam ayat 24 sampai ayat 27 ini juga diawali dengan pengutipan konsep Yobel, yang kemudian dikalikan 10 masa untuk merujuk kepada waktu pemulihan kota Yerusalem dan bangsa Israel itu sendiri. Hal ini bukanlah tanpa makna, mengingat segala perilaku bangsa Israel di masa lalu yang telah menodai tanah yang Allah berikan, dan segala penyimpangan iman yang terjadi di antara mereka. Berita ini pada satu sisi menjadi sebuah kabar sukacita bagi bangsa Israel, bahwa ada waktu di mana mereka akan kembali menjadi bangsa yang merdeka dalam kesegaran pemulihan Allah. Namun pada sisi lain, juga menjadi sebuah teguran untuk berefleksi atas segala tindakan diri di masa lalu. Sahabat Alkitab, di tengah kondisi kesulitan dan tekanan hidup yang Anda hadapi saat ini, tentu saja berita pembebasan menjadi hal yang sangat dirindukan. Melalui pembacaan firman Tuhan saat ini, kita pun diajar agar melihat berita pembebasan, tidak hanya untuk melepaskan kita dari penderitaan, tetapi juga menjadi dorongan iman dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Ingat dan percayalah bahwa pembebasan yang Allah berikan tidak bertujuan untuk menjadikan kita menjadi manja di tengah hiruk-pikuk kehidupan, melainkan semakin mempersiapkan, membentuk, dan memperbarui kita menghadapi berbagai beban dan tekanan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami datang ke hadapan-Mu, memohon agar Tuhan membentuk hati kami, membentuk diri kami, memiliki iman yang teguh, disiplin, dan mandiri, yang tidak egois,
yang tidak mementingkan diri kami sendiri, yang tidak memusatkan segala kebenaran firman Tuhan itu hanya pada diri kami sendiri. Tolonglah kami untuk menerima segala kebenaran firman Tuhan, segala berita pembebasan dan berkat yang Tuhan sampaikan kepada kami, yang Kau berikan kepada kami, menjadi sebuah persiapan dan modal bagi diri kami untuk menghadapi hidup kami, menghadapi berbagai tekanan kehidupan, dan juga menjadi saluran berkat bagi orang yang ada di sekitar kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.